Kemarin zikir bang, lagi kusuk-kusuknya muntah, lendir dan darah bang. Ya bagus, syukuri. Mudah-mudahan itu pembersihan dari Allah. Ya. Berapa kali itu muntah-muntah begitu? Ya pokoknya kalau muntah ya, itu dianggap aja Allah yang sedang ruqyah kita ya. Prasangka baik aja, jangan takut. Malah harus kita lebih kuatkan lagi DN-nya ya. Nggak ada orang yang berzikir kepada Allah itu celaka kan nggak ada. Jadi kalaupun terjadi seperti itu ya anggap aja sedang dibersihkan. Saya minta tolong doakan anak saya Ananda Gilang Permana ya bang. Ya kenapa anaknya bu? Ada masalah apa anaknya? Biar jadi anak yang soleh, bisa memimpin dirinya, biar nggak kebawa arus lingkungan. Ya ibu lah yang doain ya. Doa orang tua itu, doa seorang ibu itu lebih bagus. Doain terus ya. Kalau kita nasihatin anak kita terpengaruh lingkungan, nasihatin dengan hati, jangan dengan amarah ya. Sentuh dia dengan hati. Ngomonglah hati ke hati. Karena yang namanya hidayah itu kan dari Allah. Kita nggak bisa merubah orang ya. Walaupun anak, walaupun istri, walaupun suami, capek kita nasihatin. Kadang mereka juga nggak bisa bener ya kan. Kok rasanya nasihatku nggak didengar bang, nggak berubah bang ya. Ya coba kita pasrahkan pada Allah. Hanya Allah yang bisa merubah ya. Makanya biasanya kita ego ingin merubah anak, ego ingin merubah pasangan. Nah, di situ kadang makin jadi dia. Tawa melihat orang, cinta dunia sementara. Orang tamak saya jadi geli hati bang, yaitu nafsu juga, hati-hati ya. Kita nggak boleh banyak menilai orang. Kadang yang kita lihat itu hanya zohirnya saja, hatinya kita nggak tahu ya kan. Jadi hati-hati awan senja ya. Jangan sampai cepat menilai orang gitu. Kita bilang orang itu cinta dunia, terus kita merasa kita ini sudah lebih lebih baik ya daripada orang yang cinta dunia tadi. Banyak bang orang itu tertipu dunia, cinta dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Aku geli bang liatnya, aku ketawa melihat mereka bang. Banyak mereka tertipu, yaitu nafsu juga itu, ego juga itu. Ya, jadi jangan sampai ketika kita lebih baik daripada orang lain, kita jadi menilai orang. Gak boleh. Halus loh, wilayah ini halus. Baiklah bang, ya. Proses itu semua proses. Ketika kita bisa melihat yang terdalam, terkadang kita juga apa ya? Ya, menjadi iblis yang sangat halus ya. Apa tuh? Seperti apa sifat iblis? Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, ketika kita menilai orang lain lebih buruk daripada kita yang lebih baik ya, kan udah jadi iblis itu. Jadi kalau kita betul ya belajar ketuhanan, ya belajar bodoh lah, jangan belajar pintar. Kalau kita belajar pintar nanti banyak menilai. Tapi kalau kita belajar bodoh, aku lihat orang ini bang, merugi lah kalau aku lihat bang. Asik dunia aja yang dia cintai bang. Ya, kita bilang macam tuh kan. Tapi kita nggak tahu loh rahasia orang ya. Mungkin di pandangan mata aja kita lihat dia cinta dunia. Rupanya dia di sebalik itu ahli sedekah. Mana kita tahu ya. Sibuk dia dengan dunia, sibuk dia usaha, sibuk dia dengan bisnisnya. Ya.
Kita bilang ini orang serakah bang, tamak dengan dunia bang. Tapi kita nggak tahu. Di sebalik itu manalah tahu banyak anak yatim nih yang dia hidupkan dengan usahanya ya. Nah ini nih yang bahaya nih. Kita yang baru-baru belajar nih kadang sering terjebak di situ. Jadi kalau betul kita belajar ketuhanan ya, melihat keluar, pandanglah yang baik-baik saja. Melihat ke dalam, pandanglah yang buruk-buruk saja ya. Jadi kalau kita melihat orang semua baik, nggak inilah aku, nggak beranilah aku menilai orang ya. Aku pun belum benar ya kan. Aku pun belum baik, aku pun belum mulia. Jangan-jangan dia di mata Allah, di sisi Allah lebih mulia daripada aku. Nah, jadi ke situ kita. Jangan pula kita jadi iblis ya. Padahal iblis tuh dosanya hanya sepele ya. Aku lebih baik daripada Adam. Ya. Itu aja dosa iblis itu. Tapi kan banyak juga kita yang macam itu. Menilai orang lain ya. Merendahkan orang lain. Merasa lebih mulia daripada orang lain. Merasa lebih apa ya. Kesannya aku nih udah yang paling benar lah. Jalanku sudah lurus lah. Mereka masih sesat. Ya, kita lurus juga kan hidayah ya kan. Mereka masih sesat ya belum dapat hidayah. Nah, jadi tak ada hak kita menilai orang ya enggak. Dia baru umur 11 tahun. Tapi beberapa kali ngambil uang saya dalam jumlah yang agak besar, Bang. Waduh. Ya, Ibu banyak istighfar lah, Bu. Istighfar. Ada juga salah Ibu ya. Jadi jangan lihat kesalahan anak aja. Allah. Ingat-ingatlah salah Ibu gimana. Anggap aja sekarang Allah sedang hukum kita lewat anak kita ya. Jadi kita apapun masalah hidup ya, apa aja. Bisa kadang lewat anak, lewat istri, lewat suami, lewat tetangga, lewat saudara ipar, lewat mertua, lewat menantu, itu kan macam-macam ya. Coba kita jangan lihat makhluknya, tapi ingat-ingat nih apa salahku ya. Jangan-jangan aku juga ada salah. Kenapa perlakuan mereka begini begitu ya? Nah, kalau kita bisa menembus yang maha berkehendak ya. Ada itu afalnya Allah di situ. Lewat mereka lah Allah hukum kita ya. Jadi kita jangan lagi lihat keluar, lihat ke dalam apa yang salah dengan diriku. Ya. Pasti ada yang salah. Dan untuk ibu yang anaknya nakal tadi itu kan, ngambil uang kan. Ini satu pesan saya. Jangan sampai menyumpah-nyumpah anak ya. Semarah apapun kita kepada anak, jangan sampai kita sumpah serapah kepada anak. Nanti suatu saat kita akan nyesal ya. Kasihan anak itu nanti. Murka seorang ibu itu akan menjadi murkanya Allah juga. Anak itu pasti nanti makin jauh, makin nakal, makin gak benar ya. Nah nanti ketika anak itu sudah semakin kotor kita bilang ya. Nah nanti kita akan nyesal sendiri. Itu karena apa? Sumpah kita itu. Hati-hati. Jadi semarah apapun jangan menyumpah-nyumpah anak. Gak boleh. Ya benar, kembali lihat diri kita sendiri itu lebih baik daripada menyalahkan anak. Ya benar. Kadang kan kalau orang yang hanya sebatas syariat saja, hanya yang dipandang saja ya, kita kan lihat yang jahat, yang nakal, yang zolim, makhluk kita bilang kan. Padahal di sebalik makhluk itu juga Allah sedang ngomong itu. Allah sedang menghukum kita. Nah, kita lihat lagi di sebalik makhluk itu. Tuhan nak tanya, adakah kejadian kita ini bersih? Kejadian kita ini bersih maksudnya. Sebab nak bersihkan hati, bersih jiwa susah. Gak ada seorang manusia pun bisa
membersihkan hatinya, kecuali Allah sendiri yang membersihkan hatinya. Nah, macam mana kita nak dapat bersih hati nih? Ya tunggulah diberikan suatu peristiwa. Ya, misalnya kita punya penyakit hati sombong, ya. Allah akan hinakan kesombongan kita tuh, dibuat kita jatuh, dibuat kita terhina sampai hilang sombong. Ada proses, ya. Jadi kapan tuh bersih hati? Tunggu Allah yang uji dalam hidup. Jadi nggak mampu kita bersihkan hati. Tunggu dapat hidayah, tunggu dapat furqan, pembeda mana benar, mana salah. Ya, misalnya nih, ada orang yang bisa paham mana benar, mana salah. Ada juga orang yang sudah tahu benar salah, tapi dia tetap buat juga. Udah tahu salah, tetap dia buat. Sudah tahu dosa, tetap dia buat. Berarti orang itu tak ada furqan ya. Tapi kita yang bisa membedakan ini udah dikasih furqan sama Allah. Pembeda ya. Yang ini salah, tak boleh. Yang ini benar, boleh. Jadi tak adalah manusia nih hebat ya. Kalaupun kita nih mulia, kita suci, kita taat ibadah ya. Orang lain belum bisa ibadahnya macam kita. Bukan kita yang hebat. Karena Allah yang berikan hidayah tadi. Ya. Ada semangat dalam ibadah itu dari Allah juga. Tak mampu manusia nih. Ya kan? Ada orang malas sholat, ada orang rajin sholat. Ya. Kenapa dia rajin sholat? Allah yang bagi semangat. Itu juga hidayah di tangan Allah juga. Nah, kita cakap, kenapa ya bang aku nak bersihkan hati tak bisa bang. Ya tak mampu lah kita. Makanya bagi teman-teman yang pendosa, awalnya pendosa nih, ahli maksiat. Mulai dia jatuh cinta kepada Allah, mulai dia belajar ketuhanan, dia belajar mendekat, dia mulai lagi sholat. Ya dulu tak ada sholat ya. Tapi karena Allah sudah kasih hidayah, sudah kasih cahaya, nur di hatinya itu. Semangat dia belajar agama kan. Akhirnya apa? Segala maksiat dia tinggalkan, bukan dia mampu meninggalkan maksiat. Tapi ketika dia nak buat maksiat, tak ada lagi nikmat buat maksiat tuh. Ya. Dulu dia peminum. Ketika dia minum, kok tak nikmat macam dulu. Ya kan? Dicabut nikmat berbuat dosa. Itu tandanya Allah bersihkan hati kita. Tapi kalau kita buat dosa masih nikmat, itu belum dibersihkan sama Allah itu. Ya. Karena hakikat rasa kan dari dia juga. Mana yang ada rasa nikmat, mana yang tak nikmat ya. Dari dia juga. Kenapa orang buat dosa masih nikmat ya? Nah, kita yang sudah mulai dipanggil sama Allah buat dosa kok tak nikmat lagi. Ya, akhirnya pelan-pelan kita tinggalkan maksiat. Bukan karena kita mau ya. Tapi memang tak ada faedah lagi. Tak nikmat macam dulu lagi. Nah, itu tandanya orang itu sudah diberi hidayah. Nah, jadi kalau kita udah paham macam ini, janganlah suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Kamu ahli ibadah, orang lain belum bisa ibadah. Kamu ahli sholat, orang lain belum bisa sholat. Ya udah, masing-masing aja udah. Jangan kita banding-bandingkan menilai orang. Terima kasih ilmu dan nasihatnya bang. Ya sama-sama belajar, saya pun masih belajar ini. Itu yang sekarang aku alami bang. Yang mana tuh Bang Arman, bagi-bagi cerita. Mengalami apa? Makanya sekali-sekali kita cakap sama Allah, ya Allah ajarkan aku ya Allah, macam mana hatiku biar bersih. Coba engkau ajarkan aku ya Allah. Minta sama Allah macam tuh. Masih sering berbuat dosa, tapi kalau aku perlu sesuatu ya, perlu sesuatu aku mohon sama Allah selalu dikabulkan. Nah, buat dosa itu masih nikmat tak? Atau nggak ada rasa lagi? Bang, kalau DN sambil tertidur tidak melihat apa-apa, apakah DN itu kira berhasil? Ya, amalkan aja, jangan cari apa-apa.
Justru yang nggak ada apa-apa itu yang bagus ya. Karena yang kita hendak tuju, yang hendak kita temui, yang bukan apa-apa. Ya, jadi kalau masih ada apa-apa ya belum ketemu kita. Tapi ketika bangun saya rasa tenang dan nyaman. Ya udah, latih aja terus. Untuk Bang Arman hati-hati ya. Ngakunya kan saya masih sering berbuat dosa. Tapi kalau aku perlu sesuatu, aku mohon sama Allah selalu dikabulkan. Ya, ini bahaya ini. Kenapa saya bilang bahaya? Jangan sampai kita itu hanya sebatas dikasih, tapi nggak disayang. Banyak tuh ahli maksiat, ahli dosa ya. Dosanya luar biasa ya. Tapi dari segi hal rezeki, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan selalu mudah gitu. Berarti kamu hanya dikasih tapi nggak disayang. Allah memberi itu, Allah mengasihi itu biar kamu tambah banyak berdosa. Ya contoh aja, cobalah rezeki kita disempitkan, bisa nggak buat dosa? Tapi karena rezeki kita ada uang, akhirnya buat dosa kita. Itu namanya istidraj ya. Allah memberi bukan dengan kasih sayangnya, tapi memberi karena kemurkaannya. Allah tuh marah sebenarnya. Jadi jangan kita bilang ketika aku minta bang dapat bang, semua aku mau terkabul bang. Ya jangan-jangan kita istidraj itu. Kalau kita semua keinginan, semua yang kita minta itu lebih bermanfaat dalam hidup ya. Misalnya gini, mintalah rezeki lebih ya Allah, kasih rezekiku lebih ya Allah, dikasih sama Allah. Tapi dengan rezeki yang lebih itu kamu makin bagus. Ya, kamu nggak sombong, kamu nggak royal, nggak foya-foya. Uang itu kamu pakai yang manfaat. Ya. Banyak juga kamu bersedekah. Ya, berarti Allah memberi karena kasih dan sayangnya. Rahman rahimnya itu lengkap. Ya. Jangan rahman aja. Dikasih, tapi rahim nggak ada. Nggak disayang. Ya. Jadi kalau dimudahkan, tapi kita makin buat dosa, nah itu istidraj. Jadi harus paham. Makanya bagi orang yang mengerti dia malah takut gitu ya. Kok lebih ya Allah, keinginanku nggak banyak, tapi kok hari ini rezeki lebih. Ada hak siapa di sini ya Allah? Nah, nanya dia itu sama Allah, ya kan? Tapi kalau kita yang hanya melihat diri aja, wah mantap nih, aku minta dapat, aku berdoa makbul, apa keinginan terpenuhi. Ya, tapi dosamu makin jauh, makin banyak. Jadi untuk Bang Arman hati-hati. Apalagi kalau berbuat dosanya itu masih nikmat. Wah, ngeri itu. Saya belajar DN ini berawal dari patah hati, Bang. Ya, kenapa? Cari tenang ya. Awan senja nih laki apa perempuan nih? Jadi bagi kita siapapun di sini yang ya rezekinya lagi enak ya, jangan kepedean kita ya. Hati-hati. Takutnya Allah kasih banyak, tapi nggak ada sayangnya, hanya dikasih aja. Sayangnya nggak ada. Oh perempuan. Nggak usah galau-galau lah, laki-laki banyak kok. Ya, nggak cuma satu laki-laki di dunia ini. Masa gara-gara patah hati nangis-nangis. Banyak lagi yang harus kita kerjain ya. Harus kuat. Jadi kita apapun yang kita dapat kalau ingin tahu keberkahan, banyak yang dikatakan keberkahan itu kan kenikmatan yang banyak ya. Makna kenikmatan yang banyak itu bukan untuk kita aja, tapi manfaat juga untuk yang lain gitu. Dikasih rezeki lebih sama Allah, kamu bisa sedekah.
kamu bisa bantu saudaramu yang susah ya, kamu bisa kasih makan orang yang kelaparan ya kan? Itu kan manfaat itu. Nah, jangan pula dikasih rezeki lebih makin berdosa kita sama Allah. Nah, itu yang ngeri ya, makin banyak maksiat ya. Jadi kita waspada terus ya. Allah bilang kami akan uji kamu dengan kesulitan dan kemudahan, dengan kesulitan dan kesenangan ya kan. Jadi jangan ketika lagi ada masalah, lagi sedih, lagi sulit kita bilang, aku diuji Allah bang, aku lagi diuji sekarang. Tapi giliran kamu lagi senang, lagi banyak uang, lagi sehat ya, rumah tangga aman, akur ya, segala keinginan terpenuhi, bisnis tambah lancar, gak pernah lagi kau ingat itu ujian. Ngeri itu ya. Kita ketika diuji kesulitan, paham kita diuji, tapi ketika diuji yang senang, nah ini yang nggak ingat orang.